Ribuan tahun menjadi pertanyaan. Akhirnya sekarang terjawab nih teman-teman, berkat satu benda kecil ini. Dari lokasi kota yang hilang sampai penyebab kematian raja, para arkeolog akhirnya menang melawan misteri. Mau tahu nggak ada misteri apa saja yang berhasil terpecahkan berkat bantuan ilmu arkeologi? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Nomor 8. Navigasi Viking tanpa kompas. Zaman sekarang udah banyak pelang jalan dan juga bantuan canggih dari Google Maps aja tuh. Kadang orang masih suka nyasar ya. Lah, tapi kalian tuh kebayang gak sih teman-teman? Dulu kok bangsa Viking nih bisa keliling samudera tanpa nyasar ya? Padahal harusnya kan di zaman itu kompas aja belum ada. Ya sebenarnya kalau kita mau tahu arah, biasanya sih kita itu bisa ngelihat matahari terbit yang mana di timur dan juga terbenamnya di barat kan? Masalahnya, di tempat tinggalnya Viking yaitu di dekat kutub utara, langit itu sering banget mendung dan juga berkabut tebal. Mataharinya berarti sering banget ngumpet berhari-hari. Nah, ternyata kunci itu bukan di sihir teman-teman, tapi karena batu ajaib bernama Iceland Spark kali ini nih. Batu ini punya kekuatan super tuh, yaitu membelah cahaya. Nah, para Viking pakai batu ini dengan cara ngarahin alatnya ke langit ya. Walaupun mataharinya tertutup sama awan tebal, batu ini bisa mendeteksi arah cahaya matahari yang tersembunyi. Kalau batunya itu diputar-putar dan juga bayangannya berubah menjadi gelap atau terang tertentu, mereka langsung tahu teman-teman, aha, matahari ada di sebelah sana. Jadi alat ini tuh seperti kompas canggih zaman purba ya. Bangsa Viking itu sebenarnya juga ilmuwan yang hebat loh kalau dipikir-pikir. Ya walaupun mereka tuh nggak sadar juga ya kalau lagi pakai ilmu fisika. Nomor 7. Cabang Sungai Nil yang hilang. Selama ini banyak banget yang bingung kan, kok bisa sih orang zaman dulu tuh bangun piramida Mesir? Gimana mereka bawa semua bahan bangunannya? Soalnya mereka tuh kalau dipikir-pikir teman-teman, mereka tuh harus bawa granit dari Aswan dan juga tembaga dari Sinai yang beratnya tuh ribuan ton juga. Kalau harus granit batu sejauh 7 km di atas pasir panas, ya kayaknya para pekerjanya keburu resign massal deh. Nah, beruntungnya teka-teki itu akhirnya terpecahkan bukan pakai sihir ya, tapi pakai satelit radar. Ilmuwan baru aja menemukan bukti tuh kalau di bawah gurun pasir itu tersimpan jejak sungai purba yang sudah lama mati. Cuma hal ini baru terjawab setelah para arkeolog tahu kalau ada cabang Sungai Nil yang hilang ya teman-teman. Namanya adalah cabang Ahramat yang diambil dari bahasa Arab yang artinya tuh adalah piramida. Jadi sekitar 4000 tahun yang lalu, Sungai Nil itu tuh punya cabang besar teman-teman yang mengalir sejajar sama sungai utamanya. Persis melewati lokasi 31 piramida yang kita kenal sekarang. Bahkan dulu Mesir tuh nggak segersang sekarang loh, melainkan lebih mirip seperti padang rumput ataupun sabana. Tapi kalau kayak begitu, kenapa sungai itu bisa menghilang? Jawabannya karena ada perubahan iklim besar-besaran di mana sekitar 5000 tahun yang lalu curah hujan berkurang secara drastis. Ditambah juga nih dengan adanya pergeseran lempeng tektonik, ya sehingga bikin tanahnya tuh agak miring nih teman-teman. Akibatnya apa? Airnya tuh pada pindah ke timur, lalu ketutup sama badai pasir dan hilang selamanya. Penemuan ini menjadi bukti kalau orang Mesir kuno itu jenius-jenius kan? Nomor 6. Misteri pembangunan Stonehenge. Jauh sebelum bangsa Romawi itu ada atau cerita tentang penyihir di dunia tuh muncul, ternyata sekitar 5000 tahun yang lalu memang sudah ada monumen batu raksasa di Inggris bernama Stonehenge ini. Yang mana kalau emang beneran tuh teman-teman, ini tuh jauh lebih tua daripada Candi Borobudur ya. Tapi ironisnya, meski terkenal banget sampai sering muncul di film, kita tuh sebenarnya minim banget nih sama info soal siapa yang membuatnya. Saking misteriusnya, dulu orang tuh percaya kalau batu-batu ini dipindahin pakai sihirnya Merlin, yang mana adalah penyihirnya King Arthur, ataupun kerjaannya para alien ya. Tapi para arkeolog berhasil ngebuktiin hal ini teman-teman pakai metode radiokarbon dating kepada sisa-sisa alat kerja sama tulang manusia yang ditemukan di sana. Iya seriusan, ternyata Stonehenge tuh nggak dibangun dalam semalam ala Rorong Jongrang ya, tapi bertahap selama 1500 tahun. Terus tahu gimana mereka tuh mindahin batunya? Peneliti nih menemukan bukti teman-teman kalau batu bluestone yang beratnya tuh 2 sampai dengan 5 ton itu diimpor dari pegunungan di Wales yang jaraknya tuh 200 km lebih. Sedangkan batu sarsen yang gede banget tuh di mana beratnya 22 ton kurang lebih nih diambil dari jarak 32 km. Tanpa pakai bantuan
bantuan truk ataupun crane, mereka tuh mindahin batu-batu ini kemungkinan besar pakai rakit sungai ataupun ditarik rame-rame teman-teman menggunakan kayu gelinding. Para ilmuwan sih udah ngetes ya, dengan 10 orang doang harusnya bisa menarik tuh beban 1 ton pakai kereta kayu di atas log pohon gitu. Waktu nyusunnya pun juga canggih ya, dimana batu-batunya itu dipahat biar bisa mengunci satu sama lain, yang konsepnya tuh persis seperti ngerakit lemari IKEA, tapi bedanya ini tuh bahannya batu seberat gajah. Terus tapi buat apa sih capek-capek nyusun batu segede gaban? Bukti forensik dari sisa tulang belulang di sana menunjukkan tuh teman-teman kalau Stonehenge itu adalah tanah pemakaman elit. Jadi bisa dibilang Stonehenge itu adalah semacam tempat ziarah suci atau kuburan VIP zaman purba gitu ya. Nomor 5. Pertanian di Pulau Paskah. Ngomongin Pulau Paskah alias Rapa Nui, pasti kalian tuh langsung keinget sama patung batu di sana kan? Nah, ternyata ada rumor tuh kalau penduduk pulau situ pada punah karena mereka suka serakah nebang pohon-pohonnya hanya untuk bikin patung kepala raksasa loh. Padahal setelah dicari tahu nih, ternyata rumor itu ya cuma mitos doang teman-teman. Jadi jawaban kenapa pohon di situ tuh pada habis ya karena tikus yang ikut numpang kapalnya tuh suka makan biji pohon di sana teman-teman. Terus tanahnya di sana tuh jadi kering banget, lalu gampang kena erosi dan berujung tidak subur ya. Mana di situ juga gak ada sungai lagi. Namun alih-alih menyerah nih, orang Rapa Nui itu malah nemuin teknik bertani yang unik teman-teman, yaitu kebun batu. Mereka sengaja nutupin permukaan tanah pakai ribuan batu vulkanik kecil yang fungsinya seperti AC ataupun pupuk alami gitu. Jadi batu-batu ini tuh bakal menjaga kelembapan tanah biar nggak terlalu panas di siang hari dan juga nggak terlalu dingin di malam harinya. Jadi rumornya itu benar-benar berbanding kebalik ya. Yang digosipkannya itu serakah, tapi aslinya malah pinter banget teman-teman mencari alternatif buat bertani kan. Nomor 4. Fungsi spiral Nazca di Peru. Selama bertahun-tahun bukan cuma kita aja nih yang bingung, tapi para arkeolog pun juga berusaha keras teman-teman buat mencari tahu kenapa gurun Nazca di Peru tuh punya lubang spiral batu seperti ini nih. Lagian gunanya itu buat apa sih kalau dipikir-pikir? Dibilang buat sumur juga ya, karena bentuknya itu spiral, otomatis tuh harusnya nggak efektif juga kan buat nimba air. Nah di tahun 2016, misterinya tuh baru pecah berkat citra satelit. Ternyata spiral ini tuh adalah bagian dari sistem irigasi super canggih teman-teman. Karena gurun Nazca itu tuh kering kerontang, mereka menyimpan air di sungai bawah tanah biar nggak habis menguap kena matahari. Nah, plot twistnya, spiral itu fungsi itu sebagai cerobong angin hidrolik ya. Desain spiralnya tuh sengaja dibikin buat nangkep angin gurun biar masuk muter ke dalam tanah. Tekanan angin itu pun juga bakal nendang air di saluran bawah tanah supaya tetap ngalir deras tuh ke kebun-kebunnya mereka. Waduh, siapa sangka kan kalau bentuk spiral yang dicap aneh ini ternyata merupakan pompa air alami bertenaga angin teman-teman. Nomor 3. Misteri sumur bayi. Di tahun 1930-an lalu, para arkeolog ceritanya nih menemukan sebuah sumur tuh di pinggir Agora Athena yang isinya tuh adalah tumpukan tulang belulang dari sekitar 450 bayi dan juga 150 tulang anjing. Luar biasa kan? Awalnya banyak teori yang bilang kalau anak-anak itu meninggal karena ritual pengorbanan atau karena adanya wabah penyakit misterius yang cuma nyerang bayi-bayi saja. Nah, tapi gokilnya nih setelah puluhan tahun, akhirnya misteri ini berhasil terpecahkan di tahun 2015 kemarin waktu peneliti pakai analisis tulang modern. Jawabannya mayoritas si bocah-bocah itu tuh pada meninggal karena penyebab alami. Dimana sepertiga bayi itu meninggal karena meningitis teman-teman, yaitu adalah infeksi otak akibat pemotongan tali pusar pakai sebuah pisau kotor. Terus kalau gitu kenapa dibuang ke sumur? Kenapa nggak dikubur dengan layak aja sih? Jadi gini guys, budaya Athena itu ya memang agak sadis. Bayi yang umurnya itu belum seminggu nih dianggapnya ya belum jadi manusia atau belum punya jiwa karena belum lewat upacara pemberian nama. Jadi kalau meninggal sebelum itu ya mereka tuh nggak akan boleh dikubur di makam keluarga. Nah akhirnya mayatnya dibuang begitu saja deh ke sumur tersembunyi ini barengan sama bangkai anjing dan juga sampah lainnya. Aduh, dark banget kan logikanya. Nomor 2. Misteri kerangka Frankenstein.
Kirain mas selama ini Frankenstein tuh ya cuma ada di film-film aja kan? Taunya guys, arkeolog tuh menemukan satu kerangka manusia yang awalnya kelihatan normal, namun waktu diteliti pakai teknologi DNA nih dan juga radiokarbon analisis di tahun 2019 kemarin, lah ternyata kerangka itu adalah hasil rakitan dari 5 orang yang berbeda dong. Iya, waktu dicek tuh tulang-tulangnya tuh berasal dari zaman Neolitikum teman-teman, dan juga bagian tengkoraknya berasal dari wanita zaman Romawi yang hidup 2500 tahun kemudian. Aduh, bener-bener aneh banget kan? Ibaratnya nih berarti ada satu orang yang sengaja nyusun potongan tulang itu hanya untuk ngebentuk satu tubuh utuh guys. Aduh gila, niat banget sih. Kemudian teori paling masuk akalnya sih ada satu orang kemudian nih teman-teman yang emang mengumpulkan tulang orang zaman Neolitikum tadi. Terus setelah dia meninggal dan juga tulang-tulang itu dikubur, ada orang Romawi yang gak sengaja ngerusak makamnya. Nah, pas dia lihat nih, kok bagian tengkoraknya hilang. Ya, akhirnya ditambahin lah pakai tengkorak wanita Romawi biar lengkap lagi sebelum kemudian dikubur ulang. Ya baik sih, cuma jadi bikin heboh di zaman modern aja kan guys. Nomor 1. Resep rahasia mumifikasi. Dan terakhir, ternyata di bumi itu bukan cuma ada resep soal makanan aja ya, tapi resep rahasia mumifikasi biar tetap wangi dan juga awet pun juga dicari tuh sama orang-orang. Selama ribuan tahun nggak ada manusia yang tahu teman-teman isi ramuan mereka tuh ya seperti apa. Tapi berkat teknologi kimia canggih nih, akhirnya para arkeolog bisa membongkar resep rahasianya loh. Ini semua juga berkat bantuan bumi pasangan K dan juga Merit yang pas dicek kimianya nih, ternyata mereka tuh dibalut parfum mewah dari lemak hewan, ekstrak tanaman aromatik, sampai resin pohon pinus segala. Padahal mah awalnya para peneliti tuh mikir guys kalau mumi pasangan ini hanya dibalut asal-asalan saja, alias nggak dirawat dengan baik, sehingga kemungkinan besar ya pasti buka isinya tuh belatung semua. Tapi kalau kita lanjut ke senet nih teman-teman, ibu susu dari kakek buyutnya si King Tut kali ini guys, di toples organ dalamnya tuh ilmuwan menemukan jejak resin pohon damar. Hah? Damar? Itu kan pohon yang tumbuhnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia ya. Nah, kalau sampai ini bener teman-teman, berarti 3500 tahun yang lalu tuh Mesir sudah punya jalur dagang rahasia sampai ke Asia Tenggara loh. Gila nggak tuh ngebayanginnya? Saking gilanya penemuan ini, para ilmuwan tuh sampai ngerekreasi ulang wangi parfum senetnya ini dan sekarang dipamerkan teman-teman di Museum Mosgard yang ada di Bernard ya. Jadi kalau mau tahu wanginya surga versi Mesir kuno, kalian harus ke sana ya teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.